Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk merenungkan firman Tuhan, mari kita awali dengan berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melampaui segala akal, hati, dan pikiran kami manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan mohon pertolongan Roh Kudus boleh memampukan kami untuk melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, renungan firman Tuhan diambil dari 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-6 yang berbunyi, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah kita yang ada di dalam Dia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Bagi setiap pribadi orang yang mengaku beriman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat umat manusia, adalah pribadi orang yang mau melaksanakan hidupnya sama seperti Kristus hidup. Dengan demikian berarti bahwa kita harus rela, tulus, dan setia untuk bersedia memenuhi syarat yang permanen sifatnya itu, sebagaimana firman-Nya yang dituliskan dalam Markus 8 ayat 34 bagian B, setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Di mana sama seperti pengakuan iman percaya dari Rasul Paulus juga, dia katakan pada Galatia 2 ayat 20 bagian A, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Oleh sebab itu, kita harus menyalipkan kuasa kedagingan dan menjaga kekudusan hidup. Kita harus ingat bahwa tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus, sebagaimana yang dikatakan dalam 1 Korintus 3 ayat 16. Oleh karena itu, kita tidak boleh membiarkan tubuh kita ini tercemar, ternoda, dan dikotori oleh kuasa dosa. Hanya oleh pertolongan Roh Kudus itu saja, maka kita harus menjaga tubuh jasmani maupun rohani kita ini juga dari segala bentuk kecemaran apapun. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16 ini menegaskan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Hidup dalam kekudusan bukanlah sekedar himbauan atau alternatif hidup, tetapi merupakan suatu perintah yang harus kita taati. Menjaga kekudusan adalah hal yang mutlak bagi orang yang beriman percaya kepada Kristus. Kita tidak boleh hidup sembrono. Kita harus memisahkan diri dari cara atau gaya hidup yang duniawi yang syarat dengan kejahatan dan hawa nafsu, serta memberi diri hidup dalam kebenaran firman Tuhan Yesus Kristus saja. Oleh karena itulah, persembahan yang berkenan sebagaimana Kristus telah menjadikan dirinya sendiri sebagai persembahan yang harum bagi Bapa, seperti yang dituliskan dalam Efesus 5 ayat 2. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Oleh sebab itu, janganlah pernah di antara kita ini yang menyia-nyiakan pengorbanan nyawa Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib di Bukit Golgota itu untuk menggantikan kita. Kita sebagai orang yang beriman percaya kepada Kristus adalah pribadi orang yang mau hidup sama seperti Kristus hidup, berarti bahwa hidup yang kita hidupi sekarang karena kuasa kasih pertolongan Tuhan Yesus sudah berada dalam terangnya. Di dalam Efesus 5 ayat 8 diungkapkan,
Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Agar di dalam kehidupan kita yang mau sama seperti Kristus telah hidup, maka kita wajib memancarkan terang di tengah dunia yang gelap oleh karena dosa umat manusia ini. Untuk itu kita harus melekat kepada sumber terang, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri saja. Karena hanya oleh terang firman Tuhan Yesus sajalah yang dapat mengalahkan kegelapan hati umat manusia miliknya. Amin. Mari kita kembali berdoa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang hari ini boleh mengingatkan kami agar kami sungguh-sungguh kalau mengaku sebagai orang yang beriman percaya kepada Kristus, berarti di dalam hidup kami ini harus hidup di dalam Dia, wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami juga berdoa bagi mereka yang menderita akibat dari gangguan berbagai macam sakit penyakit apapun juga. Terlebih karena pandemi COVID-19 yang telah membuat mereka menderita itu. Oh Tuhan, pakailah sarana para medis, dokter, obat, dan perawatan, bahkan perhatian seluruh keluarga untuk memungkinkan mereka boleh pulih dan sembuh, karena mujizat kesembuhan itu boleh terjadi atas mereka juga. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau berdoa bersyukur dengan sepenuh hati kami. Amin.